Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, malam ini saya sedikit menceritakan tentang pekerjaan saya selama di Malaysia. Nah, jadi teman-teman, setelah saya sampai di Malaysia itu pekerjaan pertama yang saya hadapi yaitu toreh yang namanya pokok karet, atau bisa disebut itu pokok susu. Nah, jadi intinya boleh dibilang ya, kalau bahasa saya itu pokok karet. Nah, jadi begini teman-teman, yang membuat saya yang membuat saya tidak habis pikir, kenapa kok saya bisa bertemu sewaktu saya toreh pokok susu itu, jumlah ketinggian yang saya hadapi itu lebih kurang dari 5 meter ke atas. Nah, jadi awal mulanya saya pun juga bingung, ini seperti apa, kok bisa seperti ini. Nah, jadi akhirnya saya bercerita kepada teman saya bahwa saya boleh dibilangkan itu tidak mampu untuk menghadapi pekerjaan yang saya hadapi. Nah, jadi salah satu dari teman saya memberi saya motivasi ataupun memberi semangat buat saya, teruslah belajar, jangan pantang, jangan ada yang namanya kata-kata menyerah. Nah, jadi ya, hari demi hari, minggu demi minggu, saya tekuni untuk belajar ya, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah akhirnya saya pun juga bisa. Nah, jadi setelah berjalan lebih kurang 2 bulan, akhirnya saya memutuskan untuk pindah tempat kerja. Nah, jadi dari situ saya berpindah ke salah satu, ya kalau dibilang itu kabupaten kalau bahasa kita. Jadi saya pindahlah, itu nama daerah itu yang ada di Johor. Jadi saya pindahlah, saya 2 orang dengan teman saya yang satunya lagi. Jadi di sana saya mendapat pekerjaan yaitu menjaga itu kandang ayam. Di sana saya menjaga ayam itu bisa bertahan lebih kurang 2 bulan. Setelah lepas 2 bulan, saya juga memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Jadi selama saya menjaga itu ayam, banyak juga pengalaman yang saya dapati, dari mulai saya menjaga dia kecil sampai dia besar. Itu ya boleh dibilang cukup pekerjaan yang cukup melelahkan yang pernah saya jumpai. Kenapa saya bilang begitu? Dari saya ngasih makan dalam satu hari mencapai itu 10 goni, dari dia kecil, dari umur 1 minggu menuju ke umur 40 hari. Nah, di umur yang keempat lebih kurang 2 atau 3 minggu, saya mengalami yang namanya kelelahan. Kenapa saya bilang kelelahan? Biasa dalam satu hari saya bisa ngasih makan itu 10 goni. Jadi untuk yang ke-3 minggunya saya bisa mencapai itu 40 goni dalam satu hari.
itulah hari-hari yang saya kerjakan ya. Tapi mau dibilang apa, dibilang capek pun ya juga ya memang capek ya, namanya juga kita kerja kan. Nah jadi selepas 2 bulan saya dapat gaji saya dari saya punya majikan. Akhirnya saya memutuskan pindah ke wilayah Bentung. Bentung itu masih dibilang kategori Pahang yang punya. Jadi saya pindah dari Johor, saya pindah ke Bentung. Itu lebih kurang 1 minggu saya nginap di tempat kawan ya. Boleh dibilang dalam 1 minggu itu memang tidak ada pekerjaan. Jadi setelah saya minta bantuan sama seorang teman untuk mencari saya pekerjaan ya, alhasil saya mendapat pekerjaan, yaitu kerja kebun itu nangka, yaitu yang berada di Terengganu. Dari Bentung ke Terengganu itu lebih kurang memakan waktu lebih kurang 2 jam untuk kita kalau kita di dalam mobil. Nah, bekerja di Terengganu itu saya tidak lama bertahan. Itu lebih kurang dalam waktu 3 minggu, karena saya pun juga tidak ada berkecocokan saya sama majikan. Akhirnya juga saya memutuskan lagi untuk pindah lagi ke Bentung. Nah, sampai di Bentung saya mendapat pekerjaan, yaitu pekerjaan menunggu kebun durian. Di sana saya bertahan itu lebih kurang 6 bulan saya di Bentung, itu jaga itu kebun durian. Selepas lagi saya dari Bentung, saya pindah ke Kajang. Itu berlokasi di Semenyi. Nah, itu nama Semenyi. Saya kerja pabrik plastik itu sampah. Di sana saya bertahan juga lebih kurang itu 7 bulan. Jadi saya juga ya karena pun juga pekerjaannya terlalu berat, akhirnya saya juga memutuskan untuk pindah ke Negeri 9. Sampai di Negeri 9 bertahan juga. Itu tidak lama juga teman-teman. Saya bertahan di sana itu lebih kurang juga 3 minggu. Karena saya tidak lama bertahan karena ya majikan saya pun juga di saat lepas gajian, karena dia tidak mau bayar kita punya gaji ya, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke yaitu kota yang paling ujung di Malaysia, yaitu yang ada di Terengganu. Jadi saya memutuskan juga untuk pindah dari Negeri 9 menuju ke Terengganu. Itu memakan waktu lebih kurang 5 jam kita dalam mobil. Nah, jadi di sana saya bertahan itu lebih kurang 5 bulan. Saya pindah lagi dari sana, akhirnya saya menuju lagi ke Bentung. Ya, alhasil saya sekarang berada di Bentung lagi, kerja di tempat saya yang lama, itu kebun durian. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah menetap di sini. Sekarang saya di Bentung sudah memasuki 7 bulan. Alhamdulillah 7 bulan saya bertahan di sini ya, karena juga majikan saya di sini pun juga boleh dibilang ya begitu juga baik lah. Jadi intinya seperti itu. Nah, jadi seperti itulah kisah saya selama di Malaysia, dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat lain ke tempat lain, ya mencari pekerjaan yang kira-kira bisa membuat kita senang. Nah, walaupun itu pekerjaannya berat, tapi kalau kita juga merasa senang ya kita jalani saja. Nah, jadi itulah intinya teman-teman, pengalaman hidup yang pernah saya alami selama saya di Malaysia. Jadi ya buat teman-teman yang ada di
negara kita itu Indonesia, jangan kita mengira datang ke Malaysia kita pun senang, belum tentu juga ada yang senang. Ya kalaupun nasib baik kita senang pun ya saya saya bilang pun juga itu alhamdulillah, karena tidak sebagian orang yang datang ke Malaysia yang bernasib senang. So sudah pasti mau dibilang sebagian ya mengalami yang namanya kesulitan. Nah itulah perjalanan hidup saya selama di Malaysia. Jadi ada pun sukanya, ada pun juga dukanya. Kadang saya merasa bahagia, kadang pun juga ada saya merasa sedih. Di saat saya bahagia ya saya bisa kenal sama teman-teman lain dari satu kota ke kota lain, saya bisa mengenali yang namanya teman-teman. Nah jadi yang namanya duka, saya merasa sewaktu lebaran saya jauh dari keluarga, apalagi dari orang tua. Nah terkadang disitulah saya merasa kadang merasa sedih di saat semua orang berkumpul sama keluarga, sementara saya ya beginilah hidup, boleh dibilang itu sebatang kara, memang jauh dari namanya keluarga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan juga buat teman-teman mungkin yang ada senasib dengan saya, ya saya sarankan jangan pernah putus asa, terus semangat walaupun apapun itu yang terjadi. Selagi kita boleh bekerja ya kita bekerja, dengan itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Juga buat teman-teman, jika suka dengan video saya silakan kasih like, komen di bawah, dan juga kasih subscribe-nya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih baik. Dan juga buat teman-teman, jika ada saran konten apa yang boleh saya bikin, ya saya kira itu sekitaran pekerjaan saya. Sekarang saya bekerja di yang namanya kebun durian. Ya mungkin teman-teman ada saran konten apa yang boleh saya bikin, insya Allah selagi saya mampu, insya Allah saya bikin. Selagi itu baik bagi saya, ya saya itu jalani. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Ya kalau buat teman-teman kisah saya ini bisa memberi motivasi bagi teman-teman, saya pun juga mengucapkan terima kasih. Ya karena itulah kisah saya, walaupun tidak seberapa asik didengar, tapi ya karena itulah pengalaman yang ada saya itu jalani, ya itulah yang saya bicarakan. Oke teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.